Halo sahabat pojok, minggu ini kami kembali menyajikan berita-berita terupdate, teraktual selama sepekan. Bersama saya, Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Warganet dihebohkan dengan kabar meninggalnya komedian Andre Taulany. Dari kabar yang beredar, Andre Taulany meninggal dunia dalam kondisi saat tertidur. Narasinya, berita itu mengabarkan bahwa sederet artis bahkan tidak percaya dengan kematian Andre Taulany yang mendadak. Lantas, apakah berita itu benar? Kabar itu disebabkan oleh channel YouTube Muda Entertainment dan diunggah pada Jumat 3 Maret 2023. Berita itu disebarkan dalam bentuk video berdurasi 2 menit 42 detik dan sudah ditonton oleh 7,5 ribu pengguna YouTube. Video itu diunggah dengan judul "Innalillahi, Andre meninggal saat tertidur". Sederet artis ternama tak percaya dengan kabar itu. Kemudian pada bagian gambar utama video juga dituliskan Andre meninggal mendadak saat tertidur. Sederet sahabat mulai berdatangan melayat. Lantas, apakah video itu fakta? Setelah ditelusuri, detik-detik awal video itu menjelaskan kabar duka tentang kematian. Kemudian juga menampilkan foto-foto Andre Taulany di video tersebut. Pada bagian gambar utama juga dipasang foto Andre yang sedang berjajar dengan para sahabat pelawaknya. Bahkan ditampilkan juga foto sahabat-sahabat Andre Taulany di awal video tersebut. Namun pada akhir video ternyata Andre yang dimaksud bukanlah komedian dan mantan vokalis itu. Tidak jelas sumber dari berita tersebut dan bersifat mengecoh. Bahkan warganet geram dengan berita tersebut. Berita hoaks atau bohong, tulis akun Trihut dalam kolom komentar. Jadi berita itu hanya sekedar mengecoh-mengecoh saja, tidak jelas dan tidak informatif. Setelah ditelusuri lebih dalam, kondisi Andre Taulany pun sebenarnya baik-baik saja. Melalui akun Instagramnya @andreastaulany, dirinya masih mengunggah story Instagram 5 menit lalu. Jadi bisa dipastikan bahwa berita tersebut hoaks, kebohongan dan mengecoh publik. Nah, setelah ini ada berita menarik di lokasi ibu kota Nusantara. Warga dan perempuan suku Balik tolak penggusuran kampung. Nantikan berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Sahabat pojok, masih bersama saya Vanessa dalam program Resum Pojok Negeri Media. Puluhan warga adat suku Balik di Kelurahan Sepaku Lama, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur melakukan aksi pemasangan berbagai spanduk dan baliho. Pemasangan spanduk dan baliho itu berisi tentang pernyataan sikap menolak rencana penggusuran kampung dan rumah mereka di sekitar sepanjang Sungai Sepaku, Penajam Pasir Utara untuk proyek penanganan banjir atau normalisasi Sungai Sepaku. Proyek Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV dan Kementerian PUPR ini bernilai 242 miliar rupiah dan akan dijalankan oleh kontraktor PT Abipraya dan Prima KSO sejak awal tahun 2023.
Proyek inilah yang diprotes karena dinilai akan menggusur warga adat suku Balik dan ruang hidupnya. Puluhan warga yang terdiri dari para petinggi adat, ibu-ibu, perempuan, dan para pemuda ini mulai memasang berbagai spanduk dan pelang tersebut sejak pukul 9 WITA pagi di depan rumah dan halaman mereka masing-masing, serta beberapa titik dekat dengan fasilitas umum di wilayah RT 3 Sepaku Lama. Beberapa isi pesan dalam spanduk dan baliho ini bertuliskan di antaranya, pemasangan spanduk dan baliho itu merupakan respon tandingan terhadap pemasangan patok-patok dan pengukuran tanah secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pelaksana proyek. Selain itu, pemasangan spanduk dan baliho ini merupakan tindak lanjut dari penerapan hasil rapat musyawarah adat pada 13 Februari 2023 sebelumnya, yang dihadiri lebih dari 80 warga di Sepaku Lama dan Pamaluan. Pada berita acara hasil rapat musyawarah tersebut terdapat 8 poin tuntutan warga, yakni: pertama, masyarakat adat suku Balik di lokasi IKN terdampak menolak program penggusuran kampung. Kedua, masyarakat adat Sepaku tidak mau direlokasi atau dipindahkan ke daerah lain oleh pemerintah. Ketiga, masyarakat adat menolak penggusuran situs-situs sejarah leluhur, kuburan atau tempat-tempat tertentu yang diyakini masyarakat adat sebagai situs adat suku Balik turun-temurun. Keempat, masyarakat adat suku Balik menolak dengan keras dipindahkan atau relokasi atau dipisahkan dari tanah leluhur mereka. Kelima, masyarakat adat suku Balik di Kecamatan Sepaku menolak perubahan nama kampung, nama-nama sungai yang selama ini warga sudah kuasai turun-temurun. Keenam, masyarakat adat suku Balik meminta kepada pihak pemerintah segera membuat kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat suku Balik di Kecamatan Sepaku. Ketujuh, meminta pemerintah melakukan perhatian khusus terhadap suku Balik yang terdampak aktivitas pembangunan IKN, baik dampak lingkungan serta dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat adat suku Balik di Kecamatan Sepaku. Kedelapan, masyarakat adat suku Balik menolak serta tidak bertanggung jawab jika ada tokoh atau kelompok yang mengatasnamakan mewakili atasnamakan suku Balik melakukan kesepakatan terkait kebijakan di KN tanpa melibatkan secara langsung komunitas adat. Itu tadi berita keresahan warga di lokasi ibu kota Nusantara. Berita selanjutnya, kita akan membahas tentang sosok Mawarti Susanti, dokter spesialis paru meninggal tak wajar di Nabire, Papua. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Kabar duka datang dari dunia medis. Dr. Mawarti Susanti meninggal dunia di rumah dinas di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, Papua pada Kamis 9 Maret 2023 lalu. Mawarti Susanti merupakan dokter spesialis paru. Belum diketahui apa penyebab kematian Dr. Mawarti Susanti itu. Meski demikian, ada hal yang tak wajar karena ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka lebam di beberapa bagian tubuh sang dokter itu.
Diketahui jenazah Dr. Mawarti tiba disemayamkan di rumah duka di Jalan Manurki 2, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Jenazah Mawarti Susanti kemudian dimakamkan di pekuburan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Makassar, Senin 13 Maret 2023 siang. Dari akun LinkedIn-nya, Dr. Mawarti Susanti diketahui menyelesaikan S1 kedokteran dari Universitas Hasanuddin pada 2004. Kemudian, ia menempuh pendidikan spesialis pulmonologi dan ilmu respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Sementara itu, menurut keterangan Ketua ID Cabang Nabire, Dr. Octavianus Saranga SPOG, Dr. Mawarti sudah berdinas sejak 5 tahun lalu di Nabire. Tidak hanya sebagai dokter spesialis paru satu-satunya di Nabire, Dr. Mawarti diketahui banyak berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan edukasi yang diadakan oleh ID maupun pemerintah setempat. Setelah ini, kita akan membahas berita tentang pesawat Trigana Air ditembaki KKB Papua di Bandara Dekai berpenumpang 66 orang. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Sahabat Pojok, dilaporkan ada penembakan dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua pada pesawat Trigana Air di Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dari peristiwa penembakan pesawat Trigana Air oleh KKB Papua itu, tak ada korban jiwa yang terlaporkan. Sementara itu, dihimpun jumlah penumpang pada pesawat Trigana Air itu adalah 66 penumpang. Dilansir dari situs berita Antara, Sabtu 11 Maret 2023, pesawat Trigana Air tipe Boeing IL-222 seri 300 dengan nomor penerbangan PKYSC ditembak sesaat setelah terbang dari bandara tersebut sekitar pukul 14.06 WIB. Kabid Humas Polda Papua Kombes Beni Prabowo mengaku pihaknya menerima laporan terkait penembakan pesawat oleh KKB ini. Meski demikian, pesawat yang membawa 66 penumpang tersebut tetap mendarat dengan selamat di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resum pekan depan.